diperiksa semua. Kenapa diperiksa berat badan? Jadi supaya kita tahu hamilnya ini ada masalah atau enggak. Artinya dia makin naik, makin bertambah usia kehamilannya semakin naik. Ini kita coba berat badan, kemudian diukur tensinya. Nah, tensi ini kaitannya dengan penyakit yang paling sering muncul dalam kehamilan, satunya kan preeklamsia atau hipertensi gestasional juga bisa muncul di situ. Makanya kita rutin periksa tekanan darah. Ya, selanjutnya tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri untuk memperkirakan usia kehamilannya. Apabila dia sudah tinggi pusat, tuh berarti lebih kurang kan sekitar 20 sampai 22 minggu. Nah, misal dia sudah 20-22 minggu, tapi tingginya dia sudah melebihi dari atas pusat. Berarti kita harus curiga. Yang pertama bisa jadi air ketubannya berlebih, bisa jadi hamilnya kembar atau gemeli kan. Nah, bisa jadi juga bayinya besar. Nah, maka dari situ penting untuk melakukan pemeriksaan TFU. Dari TFU ini bisa juga nanti kita memperkirakan berat badan janinnya dengan rumus jumlah TFU-nya dikurangi apabila dia belum masuk panggul dikurangi 13 dikali 155. Tapi apabila dia sudah masuk panggul itu dikurangi 12. Apabila dia sudah masuk panggul dan sudah di HOS 3 ya berarti dikuranginya 11. Nah, dari situ kita tahu taksiran berat janinnya kan. Oke, terus selanjutnya penting untuk menentukan presentasi janin dan detak jantung janinnya. Dari presentasi bisa kita lihat apabila memang presentasinya selain kepala, mungkin presentasinya lintang atau presentasinya sungsang. Apabila settingnya kita di layanan kesehatan yang terbatas, misalkan di puskesmas atau apa, ya berarti tidak bisa untuk dilahirkan di sana. Apabila ketemu pasien sungsang atau ketemu pasien lintang, kita settingnya di puskesmas, ya harus kita rujuk setidaknya untuk pemeriksaan di rumah sakit. Nah, apabila sampai di ATR memang posisinya tidak berubah, masih lintang atau sungsang, ya berarti bersalinnya harus di rumah sakit. Terus selanjutnya diberikan juga tablet zat besi minimal 90 hari. Nah, tablet besi itu kita berikan dari awal kehamilan. Tapi apabila ibunya ada HIG, mungkin bisa kita tunda dulu. Misalkan dia ada mual muntah kan. Nah, zat besi ini kan merangsang untuk mual. Dia kalau minum itu kan mual perutnya. Makanya kalau misalkan dia masih ada mual muntah, mungkin bisa kita tunda dulu. Kalau misalkan dia sudah nggak mual muntah, baru kita lanjutkan lagi nanti pemberiannya. Nah, di buku kalian ada nih kan sekitar yang tinggi pusat nih, berarti kan dia antara berapa nih? 2 sampai 5 bulan ini sampai 6 bulan. Nah, ini kan 5 bulan tinggi pusat kan, 6 bulan di atasnya lagi kan. Nah, ini pengukuran TF-nya halaman 12. Halaman 12 kan ada pengukuran tinggi fundus uteri. Nah, ini adalah rumusnya yang seperti yang disampaikan tadi. Dikurangi stationnya kali 155. Apabila belum masuk kurangi 13 kan. Kalau sudah masuk panggul kurangi 12. Apabila sudah di pintu panggul dikurangi 11. Nah, terus yang paling penting kalau hamil ini kan yang penting kan dia kontrol rutin. Yang kita perhatikan ya tadi pertama berat, tensi, kemudian tekanan darah. Nah, setelah kita periksa juga Leopold. Kita periksa Leopold kan periksa posisi janinnya. Nah, kita pastikan memang posisinya presentasi kepala. Yang sudah pernah periksa Leopold atau belum sebelumnya? Belum ya. Nah, itu ambil aja tuh yang ada. Harusnya pakai yang tadi tapi udah dipakai Pak Sambil. Kita pakai yang ini. Nah, pada pemeriksaan Leopold 1 kita menilai tinggi fundus uterinya seberapa, sama kita nilai juga di situ apa bagian yang terletak di Leopold 1 ini. Nah, jadi kita periksa Leopold ini kan, kita raba. Nah, di sini teraba apa? Apabila teraba bulat, keras, berarti kemungkinan kepala. Nah, apabila dia teraba bulat, lunak, nah bisa jadi kemungkinan pantat ya, atau bokong kan. Nah, setelah itu dari Leopold 1 berarti interpretasinya misalkan TFU misalkan setinggi 2 jari di bawah pusat, teraba massa bulat, keras, melenting misal, berarti kan sungsang kan. Kalau misalkan bokong berarti teraba massa bulat, lunak, noduler. Nah, setelah itu lanjut ke Leopold 2.
Nah, level 2. Jadi waktu level 1 ini kita arahnya pemeriksaan kita menghadap ke arah pasien ya. Tapi waktu level 2 baru waktu level 3-4 baru kita menghadap ke bawah. Satu Kan dua menghadap pasien. menghadap ke atas kan ini ya. Satu. Nah, kita periksa kita raba. Cara merabanya nggak perlu gerasa-gerusuk. Jadi pertama satu tangan digeser lagi, rasakan apa bagian teratasnya. Setelah itu level 2. Level 2 satu nahan, satu periksa. Nah, periksa pelan-pelan turun. Nah, teraba apa? Kalau misalkan di sini di tangan kanan saya teraba bagian kecil. Nah, berarti kemungkinan ekstremitasnya di sana. Di tangan kiri kan, tangan kiri saya teraba bagi datar keras kan. Jadi kemungkinan punggungnya di sebelah kanan ibu ya. Nah, nanti baru kita laporkan berarti teraba bagian-bagian kecil janin di sebelah kiri ibu, teraba bagian terbesar janin di sebelah kanan ibu kan. Nah, setelah itu lanjut ke level 3. Nah, di level 3 ini kita periksa apa bagian terbawahnya. Jadi bersama dengan level 1 tadi kita periksa dulu bagian terbawahnya apa, kita palpasi kan. Nah, apabila sudah kita palpasi, di situ kita bisa ketemu apa, misalkan teraba massa bulat keras terfiksir, atau teraba massa bulat lunak noduler. Nah, kalau misalkan dia bisa terfiksir atau tidak terfiksir. Kalau misalkan masih bisa kita goyang-goyangkan kepalanya, berarti tidak terfiksir. Kalau tidak terfiksir artinya belum masuk ke panggul. Nah, kalau kayak gitu berarti kita kuranginya 13. Kalau dia sudah terfiksir ya berarti kita kuranginya 12. Tapi kalau misalkan sudah infartu kan, kemungkinan udah makin turun lagi. Kita kurangi 11. Nah, terus setelah itu baru yang leopard 4-nya. Leopard 4 kan kita cek dia konvergen. Nah, kalau misalkan ini kepalanya kan. Kalau tangan kita masih bisa konvergen ini, berarti kan dia masih belum turun kepalanya kan. Nah, kalau misalkan dia tangan kita divergen begini, berarti kan kepalanya mungkin sebagian sudah masuk ke panggul. Nah, setelah itu baru perlimaan. Nah, perlimaan itu makin kecil, berarti makin dia sudah turun ke bawah. Kalau misalkan 5/5 ya berarti masih ada semuanya di atas simfisis. Jadi tangan kita ini perlimaan di atas simfisis. Kita periksa, misalkan kita kurangi 1 jari, berarti sudah makin turun kan. Dari 5 jari kita ini udah nggak tertangkap semua kepalanya. Berarti kan 4/5. Nah, berarti sudah yang 1/5 ini sudah masuk ke panggul. Paham nggak kira-kira? Misalkan ini kepalanya. Kalau tangan kita masih 5/5 yang bisa ketangkap di sini, berarti masih 5/5, berarti belum masuk panggul. Kalau misalkan udah makin turun kan otomatis makin berkurang jari kita kan yang bisa mengcover kepalanya. Nah, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya untuk pemeriksaan ANC ini harus dilakukan secara rutin. Kalau misalkan yang simpelnya kan 112, jadi trimester 1 sekali, trimester 2 sekali, trimester 3 kan 2 kali. Nah, tapi apabila lebih dari itu ya lebih bagus lagi sebenarnya. Itu kan cuma minimal, target minimal untuk dilakukan pemeriksaan selama kehamilan. Ya, menentukan usia kehamilan. Nah, itu yang penting itu. Dari anamnesa kan kita harus menentukan usia kehamilannya. Nah, usia kehamilan ini kita periksa dari hari pertama mens terakhirnya. Hari pertama mens terakhir bisa digunakan atau biasanya namanya rumus apa namanya? Nah, ada syaratnya supaya rumus itu bisa digunakan. Dia siklus haidnya harus teratur. Ya. Siklus haidnya harus teratur, tidak menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Terus dalam 3 bulan terakhir sama dia rentang haidnya sama terus. Jadi kalau misalkan dia siklus haidnya tidak teratur atau dia pakai alat kontrasepsi, kita nggak bisa pakai rumus ini karena dia memang harus teratur mensnya. Kalau misalnya mensnya nggak teratur ya kita pakai cara yang lain, misalkan dari pemeriksaan USG. Misalnya USG kita lihat di USG yang trimester 1-nya. Nah, USG ini yang paling akurat dari trimester 1 di usia antara 9 sampai 12 minggu. Kalau misalkan pasien itu punya riwayat USG di usia kehamilan itu, ya itu kita pakai untuk menentukan taksiran persalinannya karena rentang melesetnya paling kecil. Jadi kalau misalkan pasien datang ke kalian dia bawa beberapa USG, pastikan yang kalian, kalau misalkan tidak jelas HPHT-nya, pakai yang USG paling awal. Jadi USG paling awal ini kemungkinan melesetnya paling
kecil dibandingkan USG yang usia kehamilannya besar. Kalau usia kehamilannya besar banyak faktor yang mempengaruhi ukuran bayi ini dengan perkiraan usia kehamilan yang sebenarnya. Sekarang kalau rumus Nagel gimana rumusnya? Coba di rumus Nagel itu cara menambahkan tahun 1, terus mengurangkan 3 pada bulan dan menambahkan 7 pada hari. Ya, jadi kan plus 7 min 3 plus 1 ya. Misal dia sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 18 Mei. Nah, coba berapa? Hitung coba. Taksirannya tanggal berapa? Nah, 25 Februari 2022 ya. 2023. Nah, 2023. Nah, terus kalau misalkan taksirannya misalkan HPHT-nya tanggal 25 Mei gimana kira-kira? Mana coba? Tanggal 25 Mei 2022. Tanggal 2 Maret. Kalau yang tadi sebelumnya tanggal 18 ketemunya tanggal berapa? 25 bulan Februari. Nah, jadi kalau misalkan dia berpindah bulan, nah pindahan bulannya itu ditambahkan berarti kan 25 kan? 25 tambah 7 berarti kan tanggal sampai 30 itu balik kan? Tanggal 2 kan berarti kan? Tanggal 2. Kalau misalkan kita kurangi 3 berarti kan jadi berapa tadi? Februari kan? Nah, karena dia sudah melewati 1 bulan, kita kuranginya 2. Kan lewat bulan. Dari Februari dari Mei nyebrang ke Juni kan? Iya kan? Tadi kan 25 Mei. 25 Mei kita tambah 7 artinya kan dia balik ke 2 kan? Ya kan? Paham kan? Kan dia 25 tambah 7 kan 5 plus 2 kan tanggal 2. Nah, kan dia ganti loh, mengalami pergantian bulan di hitungan tanggalnya kan. Nah, otomatis kita kuranginya cuma 2. Nggak kita kurangi 3 lagi. Berarti kurang 3-nya itu dari bulan yang udah kita tambahin hari. Nah, kalau misalkan dia nggak nyebrang bulan ya kita kurangi 3. Misalkan tanggal 15 HPHT-nya 15 Mei. Nanti kan dia 20 Februari 2022 kan? 2023 kan? Nah, tapi kalau dia terlewat misalkan tanggal 25 HPHT-nya, kan otomatis nyebrang ke 1 bulan kan? Nah, berarti dikuranginya cuma 2. Nah, berarti plus 7 min 2 plus 1. Terus misalkan lagi dia belum ganti tahun. Kita pakai plus 7 plus 9. Misal Januari, kan nggak mungkin dia akan kalian kurangi 3. Misal coba misalkan masukkanlah tanggal 5 Januari 2022. Kalau misalkan pakai plus 7 min 3 plus 1 jadi berapa? Berapa kita 3 Januari? 5 Januari. 12 Oktober 2023. Nah, berapa jadinya? 17 Oktober 2023. 17 Oktober 2023. Nah, itu berarti dia hamil setahun lebih. Iya. Ya kan? Makanya kalau misalkan belum lewat bulan Maret, ya kan berarti belum 9 bulannya kan di Maret kan? Nah, belum lewat Maret, nggak pakai plus 1 lagi, tapi plus 9. Jadi plus 7 plus 9. Misalkan tanggal 5, berarti 5 tambah 7 kan 12 ya? 12. 1 tambah 9 10. Nah, berarti 12 Oktober. Nah, kayak gitu. Paham ya? Kalau misalkan sekarang coba kita tes lagi Februari misal. Februarinya misalkan tanggal 15 Februari HPHT-nya. Berapa taksirannya? 22. Bulan 11. Ya, Itu kalau hitungan kasarnya kan. Tapi kalau kita hitung pakai aplikasi kalkulator pasti lain, karena kalkulator betul-betul menghitung 280 hari. Kalau hitungan kasar kita kan nggak mempertimbangkan Februari itu 28 atau 29 hari.
Paham ya? Jadi nanti ketika kita pakai rumus itu sama kita pakai aplikasi kalkulator yang kehamilan, pasti lain keluarnya. Tuh. Nah, coba tes sekali. Misalkan kamu tanggal Maret tanggal 29 Maret 2022, berapa taksirannya? 7, bentar. 7. Tadi kalau lewat bulan ya. Kalau lewat bulan. Oh ya, 7 min 2 plus 1 ya. Ya sih. Bulannya udah terang 2 bulan Maret kan. Tapi 7-nya udah lewat tanggalnya bulan 25 2 apa? Coba dulu ini. Oh, Bang, coba atau mau ada kertas lain? Nah, coba yang lain hitung masing-masing. Per 3 orang aja, 3 orang. Nah, ini 3 orang, ini 2 orang. Coba berapa nanti? Plus 7 min 3 1 kan, Pak. Tapi ini udah lewat tanggalnya. Jadi 32. Itu kan 2, tanggalnya intinya 2. Tanggalnya 2, tapi kan tetap kan, Pak? Tetap. Nah, ininya tadi berapa ya? Plus. Kalau plus 9 kan tahunnya yang berubah. Ya, terus Bulannya berapa tadi, Pak? bulannya berarti bulan di sini 22 ya. Iya, 2022. Bulannya gimana? Bulannya berapa? Plus 9 kalau beda, kalau nge-cross tahun. Kalau nge-cross bulan berapa? Plus 6 ya? Oh iya, min 2. Min 2 berarti Januari, Pak. 2 Januari 2022. Ya. Oh. Berarti kalau dia nge-cross bulan jadinya min 2, Pak. Iya, kalau yang cross bulan. Tapi kalau misal dia kayak nge-crossnya tuh tahun, berarti dia ininya yang plus 9, Pak. Plus 7 plus 9 aja. Yang plus satunya nggak usah. Iya. Oh. Tadi berapa coba? 25 Maret 2022 kan? Ya, jadi 2 Januari 2022, Pak. 2 Januari 2022. 22. Ya, kalau kalian pakai kalkulator nanti keluarnya 30 Desember. Tapi kan di sini cuma sedikit karena apa kan? Jadi intinya rumus itu dipakai, tapi jangan lupa di logika juga. Masuk akal enggak kalau misalkan kita masukkan rumus itu munculnya tanggalnya kapan misalkan. Berarti terakhir tadi kamu pakai rumus berapa nih? Kamu tambahkan berapa? Kamu tambah 7 kan harinya? Terus dikurang 2. Dikurang 2. Tambah 1. Nah. Oke, nah, jadi intinya, tapi kan prakteknya pasti sekarang kan gampangnya pakai kalkulator ya. Nah, apa? Sudah tahu aja intinya itu. Nah, dari HPAT paham ya? Misal ada pasien datang, siapa namanya? Sakit. Oh ya, ada pasien datang kamu, terus kemudian dia ternyata match-nya nggak teratur. Dia datang usia hamil 9-10 minggu, match-nya nggak teratur. Nah, bisa nggak dipakai HPAT-nya? Ya, bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi yang sering pasien ini datang dari bidan, dia sudah ada tulisan HPAT-nya di situ. Padahal kalau kita tanya ulang, harga Pak? Ini dengan Prof. Nah, itu lampunya situ. Itu sana. Oh iya. Nah, bilang asli. Udah tahu kalau ada lampunya? Oh, bisa nyala sini. Kayaknya memang putus. Oh, bisa. Enggak ya? Oh, dan pakai HP. Ada Xiaomi. Biar aja yang apa ya? Biasa ada ya. IB, nah B. Ya, intinya itu kalau misalkan dia rumus Nagel ada syaratnya yang mutlak supaya bisa digunakan ya. Yang paling sering kejadian di lapangan, pasien ini bawa buku KIA warna pink itu kan. Nah, tapi dia bilangnya HPAT-nya sesuai itu. Tapi kalau kita tanya-tanya ternyata dia nggak ingat pasti. Atau dia ternyata memang bukan itu. Nah, berarti kita jangan kecolongan dari situ. Kita pakai dari situ. Pernah saya kan dapat pasien, dia katanya HPAT berdasarkan di bukunya sekian. Nah, kalau misalkan datang ke kita dan itu pertama kali, apalagi hamilnya trimester 1, jangan lupa tetap kita nggak ada USG ya.
ada USG, ada Doppler, dia bilang kontrol hamil trimester 1, jangan lupa cek ulang plano tesnya. Karena pernah saya dapat pasien dia datang katanya hamil 6 bulan, gerak anak katanya tidak terasa, setelah di USG ternyata dia memang tidak hamil, cuma amenorrhea aja dia. Nah kadang bidan ini nggak meriksa dari situ, dia nggak meriksa planonya, dia cuma tanya HPHT-nya, ditulislah di situ HPHT sekian. Nanti pas kita periksa tahunya dia ternyata nggak hamil. Kalau misalkan ada USG kan gampang enak, atau ada Doppler seenggaknya kan, tahu sudah ada detak jantungnya, bisa kita periksa kan. Tuh. Kalau misalkan dengan USG 6 minggu dia akan nampak detak jantungnya. Siapkan 6 minggu. Kalau dengan alat Doppler itu biasanya di atas 12 minggu baru kita bisa ketemu. Apalagi ya? Kalau Januari sampai Tapi intinya tahunnya nggak dia. Nah ini yang di halaman 15 ini kan sudah ada nih patokan yang saya bilang tadi kan. 20 minggu dia studi umbilikal, 28 minggu antara umbilikus dan prosesus sipoideus, pertengahannya itu sekitar 28 minggu. Nanti 36 minggu tinggi prosesus sipoideus. Nanti di atas 38 minggu dia malah agak akan turun lagi terusnya, karena kan masanya makin membesar, kepalanya juga ada udah mulai masuk panggul kan. Nah makanya dia ukurannya bisa turun TFU-nya. Terus tanda-tanda kehamilan tuh kalau dari luar kita bisa lihat seperti misalkan perubahan warna pada serviks. Perubahan warna pada serviks hanya bisa kita lihat apabila kita lakukan pemeriksaan in speculo. Kalau nggak kita in speculo ya tidak kelihatan. Tapi kalau tidak ada indikasi, misal pasien datang cuma kontrol aman-amannya, nggak ada tanda infarktun, nggak ada apa-apa, nggak ada keluar ketuban, nggak ada KPD ya. KPD itu kan nanti ketubannya pecah sebelum waktunya, sebelum masuk ke fase aktif. Ketubannya sudah pecah, nah itu baru dikasih kita in speculo. Kalau enggak usah kita in speculo dengan tujuan cuma melihat perubahan warna pada serviks itu. Misalkan dia datang ke kalian hamil trimester pertama, keluar flek-flek atau keluar lendir darah di hamil trimester pertama, kan otomatis kita in speculo, kita lihat apakah ini pasien ini abortusnya tipe apa. Abortus kan ada 4 kan, ada imminent, ada incipient, ada abortus incomplete, ada yang complete. Nah, waktu kita in speculo bisa kita lihat ada nggak yang udah belajar tentang abortus? Belum. Nah, kalau imminent itu berarti abortus yang mengancam, artinya dia ancaman untuk terjadi abortus. Jadi waktu kita periksa dia keluar flek-flek tapi rahimnya janinnya masih ada di dalam, masih bagus. Kalau incipient pas kita in speculo sudah ada pembukaan di serviksnya, tapi seluruh produk kehamilannya masih ada di dalam. Jadi kalau imminent porsinya masih nutup, cuma keluar flek-flek darah atau apa, tapi kita periksa semuanya masih bagus, rahimnya masih bisa bertahan. Kalau misalkan incipient masih ada dalam semua, tapi sudah membuka, produk kehamilannya masih ada di dalam semuanya. Biasanya yang akan mengakibatkan pasien nyeri atau kesakitan hebat adalah yang incipient. Nah, karena incipient kan dia terbuka, terus kemudian produk kehamilannya kan menonjol di mulut rahimnya itu yang menimbulkan nyeri. Nah, selanjutnya ada yang komplit sama incomplete. Kalau incomplete sudah terbuka, ada keluar sebagian. Mungkin dia kita tanya sudah ada keluar gumpalan-gumpalan, bongkahan-bongkahan. Nah, itu berarti kita curiga dia sudah abortus incomplete. Kalau komplit biasanya rahimnya sudah menutup, sudah bersih, produk kehamilannya sudah keluar semuanya. Waktu kita USG rahimnya udah uterusnya enggak nampak apa-apa lagi dalamnya. Tuh. Terus penting untuk menentukan ukuran uterus ini sama dengan usia kehamilan. Misalkan terlalu jauh, kalian harus curiga apakah polyhydramnion, apakah pasien itu gemeli, atau malah jangan-jangan nggak hamil tapi misalkan tumor, bisa juga. Atau hamil dengan tumor, ada juga tadi barusan di poli. Si pasien ini hamil tapi dia juga ada distal ovarium. Jadi hamilnya masih 20 minggu tapi rahimnya sudah sampai ke prosesus sipoideus perutnya, pembesarannya. Nah, ini ada gambarnya kan di halaman 17 ya. Di halaman 17. 17 nih. Yang pertama kan Leopold 1, lihat arahnya nih kan. Nah,
Yang pas Leopold 4 baru dia arahnya dari atas ke bawah kan, tangannya nampak kan. Nah, Leopold 1 kita periksa apa bagian tertinggi di situ. Kalau misalkan dia punggung, apa yang pernah dilihat Leopold 1? Misalkan dia lintang. Apa itu? Kan antara dua aja pasti, antara dia punggung atau ekstremitas kan. Tergantung lintangnya arah mana. Kan ada lintang yang dorso superior, ada letak lintang dorso inferior. Itu tergantung dari punggungnya. Kalau dorso superior artinya punggungnya di atas, jadi punggungnya di sini, ekstremitasnya di sini. Kalau dorso inferior, punggungnya di sini, kaki tangannya di sini. Waktu kita Leopold 1 terdapat massa terbesar, kemudian lurus menyerupai papan. Nah, coba kita itu lintang kan. Nanti kalau misalkan lintang berarti Leopoldnya di pas kiri sama kanan, nanti interpretasi kepala sama pantatnya di mana. Misalkan ini lintang, pertama yang atas kan seperti papan kan, dahar keras. Leopold 2 kita ketemu kepalanya ada di kiri ibu, terdapat massa bulat keras melenting di sebelah kiri pasien, terdapat massa bulat lunak nodular di sebelah kanan. Nah, terus kemudian Leopold 3-nya terdapat bagian-bagian kecil di bagian terbawah. Terus kemudian kalau misalkan dia lintang ya nggak perlu kita Leopold 4 lagi, tidak dilakukan Leopold 4-nya. Oh, ini apa sih? Nah, ini yang di halaman 23 sekarang ya, yang terkait tujuan atau targetnya. Di semester 1 targetnya adalah penapisan anemia, makanya harus dicek HB-nya. Kalau di puskesmas dicek biasanya HB-nya, apakah rendah atau normal. Terus kemudian setelah itu dilakukan perencanaan persalinan. Perencanaan persalinan ini apakah kedepannya apakah dia bisa pervaginam ataukah memang harus operasi. Ada kasus apa kita langsung tahu dari awal dia akan harus operasi ini. Misalkan baru trimester 1 tapi kita tahu ini harus operasi ini, nah mungkin kita lahir pervaginam misal. Nah, coba apa lagi kira-kira? Apa ya? Usia. Nah, usia jadi enggak jadi masalah kalau usia. Jadi usia itu enggak jadi masalah. Apalagi coba kira-kira sebutkan. Coba aja kan salah enggak masalah. Posisi janin. Posisi janin trimester 1 masih muter-muter, masih bisa apa aja. Sekarang lintang terus misal kita biarkan aja masih berubah dia. Apa? Jadi dari diagnosanya kita bisa tahu. Misalkan dia memang sudah bekas SC sebelumnya. Nah, dia sudah riwayat operasi melahirkan sebelumnya. Kalau riwayat SC 1 kali masih boleh melahirkan pervaginam. Dengan catatan bekas operasinya dia SC-nya SCTBP. Jadi transperitoneal profunda. Irisan uterusnya begini, semilunar begini. Tapi kalau irisan uterusnya klasik, irisannya yang tegak lurus begini, itu salah satu kontraindikasi untuk dia lahir secara pervaginal. Jadi ada namanya VBAC, vaginal birth after cesarean. Jadi masih bisa kalau misalkan dia bekas SC 1 kali dan SC-nya bukan atas indikasi masalah disproporsi kepala panggul, ya masih bisa. Kecuali SC-nya yang pertama karena riwayat panggul sempit, nah berarti kan otomatis susah kita mau lahirkan pervaginam lagi ya. Jadi itu pertama kita sudah tahu ternyata ibu ini sudah bekas SC 2 kali. Berarti kemungkinan yang ketiga ya kita harus SC juga. Nah, terus misalkan kita tahu ibu ini punya misalkan penyakit jantung yang berat. Nah, yang dimana dikhawatirkan ketika skala 2 kan harus mengejar. Nah, dia nanti kan akan makin naik tekanan darahnya, beban jantungnya akan makin berat. Nah, itu salah satunya. Tapi harus dikonsulkan juga ke dokter jantung. Tidak semua penyakit jantung ini menjadi indikasi dia harus SC. Ada juga penyakit jantung yang ringan mungkin masih bisa dia lahir normal. Ya, jadi riwayat obstetri sebelumnya sama penyakit penyerta gitu. Terus
kunjungan kedua 24 sampai 28 minggu dan kunjungan ketiga ini pengenalan komplikasi akibat kehamilan, misalkan seperti preeklamsia tadi kan kita ukur tekanan darahnya kan. Terus selanjutnya penapisan preeklamsia, nyali infeksi dan saluran kemih. Nah, apabila pasien ini tekanan darahnya tinggi, dia ada algoritmanya lagi nanti. Nah, semua pasien dengan tekanan darah tinggi ini harus dilahirkan secara perabdominal. Tinggal kita lihat dia preeklamsianya preeklamsia berat ataukah preeklamsia ringan ataukah waktu bersalinnya masih lama atau tidak. Contoh, pasien datang dengan masuk dia fase aktif sudah buka 89. Dia ada preeklamsia, tensinya mungkin 140/90. Nah, kalau di M-Jamil ya, PPK di M-Jamil kalau misalkan dalam waktu 6 jam dia masih bisa lahir ya kita lanjutkan vaginam. Kan kalau misalkan sudah buka 89 secara teori kan akan lahir dalam waktu kurang dari segituan. Kan fase aktif ya kan per jam nambahnya. Per jam nambah 1 cm kan. Dia kan akan lengkap kurang dari 6 jam dan bisa lahir kurang dari 6 jam. Nah, masih bisa kita lahirkan secara per vaginam dengan dibantu kala duanya. Misalkan di vakum atau di forceps. Jadi ibunya tidak mengejan. Kalau ibunya mengejan akan makin naik tekanan darah ibu. Tuh. Nah, jadi intinya yang paling penting trimester 1 cek aja HB dia anemia atau tidak. Apabila anemia, ya konsulkan ke fasilitas kesehatan lebih tinggi. Yang jelas harus diberikan tablet penambah darah kan. Terus yang selanjutnya tentang rencana persalinannya bisa pervaginam atau enggak. Misalkan memang enggak bisa pervaginam seperti PKKC 2 kali atau ada masalah penyakit penyerta yang lain, berarti dari awal langsung konsulkan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Nggak usah ditunggu-tunggu di situ terus. Nah, terus dari anamnesa nih. Anamnesa kan kita penting nih. Poin paling atas yang pertama sudah dijelaskan tadi kan HPHT kan. Itu yang paling penting. Terus kemudian riwayat keputihan. Nah, riwayat keputihan kenapa penting? Karena dia kan salah satu pemicu bisa terjadinya persalinan preterm. Jadi bisa lahir prematur bayinya karena dia keputihan terpicu untuk dia infartu. Jadi keputihan yang banyak pada pasien-pasien yang keputihan itu bisa jadi dia masih 28 minggu tiba-tiba dia PPROM, pecah ketuban kan? Atau tiba-tiba infartu ada pembukaan. Bisa jadi pencetusnya adalah keputihan. Makanya apabila pada pasien ini ada keputihan ya harus segera ditata laksana. Kemudian riwayat perkawinan juga penting karena kita harus memperkirakan misalkan pasien ini sudah menikah 15 tahun baru dapat anak. Nah, otomatis kita kan nggak bisa juga memperlakukannya seperti pasien yang biasa kan, karena dia kan anak mahal, otomatis juga infertil lama kan dia 15 tahun baru dapat ya. Tapi pemeriksaannya pertimbangan untuk pemeriksaan di tingkat kesehatan yang lebih tinggi. Nah, penting juga di anamnesa, misalkan pasien ini anak ketiga, misalkan anak ketiga, harus kita tanya lahir satu, makanya penting riwayat. Setiap pasien datang kan kita menanyakan status paritasnya. Status paritas tahu pasti. GPA-nya ya, GPAH-nya. G grafiknya sudah pernah hamil berapa kali? Nah, sudah pernah melahirkan berapa kali? Terus sudah pernah keguguran berapa kali? Anak hidupnya ada berapa? Jadi biasanya kalau pencatatan kita di rumah sakit itu kita tulis misalkan dia G3 misalnya, G3 P2 A0 H2, berarti kan anaknya 3 sudah pernah melahirkan 2 kali. Tulis anak pertama misalkan tahun berapa, misalkan 2019. Tulis angka 1 titik 2019 garing berat lahirnya berapa, misal beratnya 3000 garing dia spontan atau SC kan. Atau kalaupun spontan membantu misalkan dengan vakum kan. Terus lahirnya di mana, di rumah sakit atau di bidan. Kayak itu. Dia yang selanjutnya lagi hidup atau enggak. Jadi kasih tahun gitu. Pertama itu angka 1 2019 garing beratnya berapa, lahirnya dengan apa, cowok cewek gitu. Yang kedua misalkan di abortus ya berarti misalkan tahun 2020 garing abortus, garing dikuret atau enggak. Ya, terus selanjutnya
Nah, kalau yang pemeriksaan umum yang awal tadi kan, KO, vital sign kan. Ini Leopold balik lagi dia. Nah, ini daftar tilik ya, kita ke daftar tilik aja. Kalian setiap naik ada OC-nya nanti. Ada di akhir. Ini kan oh cuma ini ya? Iya. Oh gampang ya. Udah. Nah berarti yang poin 1 salam pastilah ya. Poin 1 salam. Poin 2 tanya identitas, nama, umur, alamat. Dari umur kan penting juga untuk kita menentukan apakah ibu ini kehamilan yang ada risiko tinggi atau kehamilan yang tanpa risiko. Kalau usia di atas 40 tentu dia masuk ke risiko tinggi. Kan di atas 40 dari kemampuan uterusnya, dari daya tahan tubuh ibunya pasti kan sudah berkurang. Nah, risiko nanti terjadi perdarahan pasca salin. Iya lanjut. Oh, Leopold fokusnya satu akusasi pakai 20. Berarti kalau mau Leopold tadi berarti kan harus sudah ada trimester dan tubuhnya berarti di trimester akhir. Di trimester 2 udah bisa kan? Ya. Ini poin 1 nih kan gampang, ucapkan salam pasti semua bisa dapat semua. Terus yang poin 2 tanya identitas, gampang juga poinnya. Yang poin nomor 3 ini nggak usah semuanya kalian hafalkan semuanya. Yang nomor poin 1 tuh namanya tanda-tanda infartu kan, nyeri pinggang menjelang ke hari, keluar lendir campur darah, keluar air banyak dari kemaluan, itu namanya tanda-tanda infartu. Poin 2 HPHT. Nah, poin 3 mual muntah, nyeri perut, terus kemudian keputihan ya. Riwayat haid tuh ditanyakan juga, karena kenapa ditanyakan? Karena kalau haidnya tidak normal, nggak bisa kita pakai hitung rumus dari HPHT kan. Nah, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, penyakit dahulu misalkan keluarganya punya riwayat penyakit kelainan kongenital atau apa kan kita harus lebih waspada situ. Riwayat perkawinan, riwayat kehamilan sebelumnya. Nah, jadi mengalir saja. Kalau yang poin 3 ini nggak usah terlalu dihafalkan semuanya. Tanya aja Bu, sekarang keluhannya apa? Kita misal sudah salam ya, kemudian sudah memperkenalkan diri, tanya keluhannya apa selama hamil sekarang? Ada nggak masalah selama hamil ini Bu? Nanti kan dia ngomong kan. Tanya. Kalau misalkan pasien tuh ceritanya datangnya ke poli, kemungkinan dia nggak infartu pasti. Kalau settingnya di poli ya, kalian di poli ini. Tapi kalau kalian memberikan pemeriksaan di IGD, nah ada kemungkinan dia kalau nggak infartu mungkin atau pecah ketubuhan mungkin kan. Kalau setting poli itu pasti kemungkinan dia nggak infartu, tapi tetap aja tanyakan. Kalau sekarang gimana Bu? Ada mual muntah nggak Bu? Ada sudah keluar lendir campur darah atau nyeri ari-ari perutnya? Nah kan dia udah jawab, tanya lagi. Hari pertama menstruasinya ingat Bu, sama kan? Oh ingat tanggal sekian. Mensnya ada teratur kan? Nah, dalam 3 bulan terakhir mensnya bagaimana, teratur atau enggak? Selanjutnya tanya pakai KB enggak Bu? Ternyata dia saya mens teratur Dok, tapi saya pakai KB nah. Nah, bisa juga kita pakai. Nah, itu kan? Dah sampai situ, sampai KB terus tanya riwayat kayak biasa. Riwayat penyakit keluarga ada enggak? Penyakit keturunan ada enggak? Nikahnya kapan? Kalau misalkan anaknya lebih dari 1 seperti yang saya sebutkan tadi, bikin catatan anak pertama tahun sekian, anak kedua tahun sekian. Gitu. Jadi riwayat obstetri namanya. Terus poin 4 tentukan. Tadi sudah pada bisa semua ya. Ada nggak yang masih belum paham menghitung tadi? Nah, kalau misalkan kita nggak pakai caranya itu tadi, pakai cara apa? Kalau misalkan nggak memenuhi kriteria apa? Nah kalau misalkan settingnya seperti ini kan ceritanya di poli nih kan. Settingnya seperti ini pasti akan dibikin memenuhi kriteria. Kalau misalkan kita ngomong masalah OC ya. Tapi kalau misalkan dia tidak hafal hari terakhirnya ya dari USG. Dari USG-nya. Sama ada lagi patokan kalau misalkan tidak selalu terjadi pada semua ibu hamil, tapi bisa misalkan dia hamil anak pertama. Anak pertama itu dia baru akan merasakan gerak anak pertama pada usia kehamilan 5 bulan. Kalau dia anak kedua dan seterusnya, dia akan bisa merasakan gerakan anak itu di umur kehamilan 4 bulan. Tapi itu sifatnya subjektif.
Jadi misalkan kita tanya, ibunya udah hamil besar nih, tidak pernah periksa sama sekali. Bu, gerak anaknya udah terasa dari kapan, Bu? Oh, sudah terasa, Dok, dari 3 bulan yang lalu misal. 3 bulan yang lalu dia bilang kan. Sedangkan dia hamil anak pertama. Berarti kan lebih kurang, kalau berdasarkan itu kasarnya bisa kita perkirakan, oh mungkin lebih kurang 8 bulan. Kan kerasa di usia hamil 5 bulan kan. Sedangkan dia sudah terasa sejak 3 bulan yang lalu. Berarti lebih kurang udah 8 bulan nih sekarang nih kan. Tuh, terus kalau secara ngitungnya ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Mungkin boleh contoh lagi, Pak. Nah, contoh lagi. Coba kita bagi 3 ya. Ini kan satu kelompok. Ini bertiga, kamu berdua ya. Nah sekarang Nggak ada bertiga harapan. sini pas. Lah, boleh lah. Nah sekarang Nah, coba siapa yang paling cepat nanti kan? HPHT-nya 6 Juli 2022. Heeh. April. April. Nah, 2 April 2021. Yang tahunnya Hirokannya 23. Nah, tahun ini nggak usah terlalu kalian apa. Kalian notisnya langsung begitu dapat itu langsung tambah 7 aja dulu. Tambah 7 nyebrang atau enggak? Kalau misalkan nyebrang bulan baru agak mikir dikit kan. Kalau enggak nyebrang bulan ya udah berarti tinggal tambah 7 kurangi 3. Nah, misalkan lagi lebih cepat lagi ya. 15 Agustus. 22 Mei. Nah, tahunnya pasti tahun setelahnya kan. Nggak mungkin ya tahun yang sama. Nah. Terus kalau misalkan 1 Februari 8 November. Iya, plus 9 kan? Belum lewat tahun ya kan? Iya. Oh iya, plus 9. Oh iya. Betul. Jadi kalau misalkan sampai Maret dia masih plus 9. Kecuali Maretnya nyebrang. Paham ya Maretnya nyebrang ya? Maretnya nyebrang misalkan tanggal 22 Maret, berarti kan 22 berarti plus 7 plus 9. Berarti kan berapa? 22 tambah 7 29 kan? 29 Desember. Tapi kasus kita tadi kan 29 Maret misal. Kalau 29 Maret kan dia nyebrang tuh. Ya berarti tetap plus 7 min 3 plus 1. Sekarang Maret, kalau Maret berarti berapa tadi? Maret misalkan tanggal 29 tambah 7 berarti tanggal 6 Januari apa 6 apa? 6 Januari. Nah, 6 Januari 2022 kalau misalnya kita pakai rumus itu kan. Nah, paham ya semuanya ya? Kalau nyebrang dia agak lain hitungannya kalau misalkan nyebrang bulan. Tapi kalau enggak, nah, jadi ada 3 sebenarnya. Ada plus 7 min 3 plus 1, ada plus 7 plus 9, sama plus 7 min 2. Plus 7 min 3 plus 1 juga, tapi di bulan Maret yang nyebrang, paham ya? Jadi Maret ini batas amannya kita plus 7 plus 9 ini dari Januari sampai tanggal sampai berapa? Nah, kalau misalkan lewat dari situ berarti kita pakainya ya 7 min 3 plus 1. Ya sekarang coba 30 Juli berapa? 30 Juli 37 7 Nah, ya kurangi 2 kan? Ya, kenapa kurangi 2? Karena lewat bulan naik kan? Nah, ada yang bingung nggak kenapa dikurangi jadi min 2 atau kapan kita pakai min 3? Ada masih bingung nggak? Kalau misalnya lewat bulan tadi yang lewat dari Maret itu Pak, yang Maret kan batas aman. Misalnya dia lewat dari Maret berarti plus 7 min 2 plus 1. Plus 7 min 3 plus 1. Tapi kalau dia nyebrang bulan, maksudnya nyebrang bulan ini mepet-mepet tanggal 28, tanggal 30 yang hasil penyembelahannya kamu riset lagi ke angka awal, nah itu dia dikuranginya 2. Oh iya. Kalau misalnya dia ganti tahun, berarti min 9. Kalau misalkan dia nggak ganti tahun, misalkan Januari, otomatis nggak mungkin dia ganti tahun kan? Kalau ganti tahun berarti 12 bulan lebih dia hamilnya kan? Berarti plus 7 plus 9. Oh iya. Mau aku bacain tuh.
Ada tiba. Coba 2 November. 2 November berapa? Coba yang berdua coba. Misalkan ya, misalkan yang lain juga ikut cari ya. Misalkan sekarang Aduh, sorry. 28 Mei 2022 berapa? 28 Mei. Maret, April, Mei. Berapa ini bulan apa sih? Yang buat jawabannya ambil dulu. Oh iya. Kurang 2. Dia tahu berapa? Berapa? 2023. Iya 3. Bisa tuh. Oh ya jago lah. Jadi dokter. Amin dulu. Mana dapat jawabannya? Berapa? Oh itu ya. Benar juga. Oktober sebelumnya. Lalu angkanya ya pernah September 9. Cuma gitu. Iya. Nah, saya bingung. Nah, coba sini coba, maju coba. Sini coba. Bu Bidan. Depan kalian gimana caranya? Bu Bidan. Gimana Jadi enggak. Coba. Ini hari tahu tadi. Barusan. Tadi tanggal berapa tadi bilang? 28 ya? 28. Iya Pak, 28 Mei. Ini nggak bisa pakai plus 3 karena dia udah lompat. Ya, berarti kan dikurangi 2. Dikurangi 2. Berarti Ya. Supaya kalian nggak bingung kalau misalnya dapat begitu, konversinya kata-kata ini ke angka. Nah, coba sekali lagi. Lagi 28 Maret. Nah, saya bilang Maret, saya bilang Mei, langsung aja misalkan 28 Mei. Nah, misalnya cerah 28 Maret. Berarti langsung aja tulis angka, nggak usah tulis. Terus sini. itu 3 ya? Maret 3. Maret itu 28, terus 3, 22, 5. Oh, juga nge-gym. Kamu Mau maju ini. Pakai susu protein. Ada yang coachnya gitu. Kata Adit mahal. kita nggak bisa. Sendiri aja itunya. Oh bareng-bareng. Kan dibayarin. Kan coachnya satu kan. Coachnya satu. Tapi mau sendiri aja. Badan gitu. Oh ada teman gitu. Dia ketemu lagi. 20 Maret 2022. 20 ya. Berapa Maret? 4 Maret. Kok dia 2 kilo? Egip di mana? Dia kan di Baik, di dekat itu kan, di dekat Una. Jauh kali anjir. Aku aja, dia lah bang. Ketemuan gitu. Mau rutin. Apa? Barengan sekarang. Nah, aku baru tidur tadi. Aku berangkat 5 menit belum ini aku bilang tadi. Lagi nyari parkir. Coba tes lagi sekali lagi. Kalau Jadi misalkan tadi tuh nge-gym. 5 Februari, Capek. boleh 5 Februari 22, plus 7 12. Ini berarti kurang 3. 9 langsung. Ya plus 9. Dia sudah. Karena dia mundur ke itu kayak kalau misal dikurang jadinya mundur tahun kan. Iya, kalau misalkan dikurang mundur tahun itu artinya plus 9 sampai Februari itu plus 9. 12. Iya. Paham ya? Jadi kan Februari apa batasnya. Kalau misalkan di Februari berarti masih pakai plus 9. Nah, ada yang masih bingung lagi? Enggak ya? Terus selanjutnya poin 5 pasti bisa semua lah ya kan. Keadaan umum tuh bikin aja baik, sedang atau
berat KU. KU berat misalkan pasien penurunan kesadaran atau pasien kejang karena preeklamsi kan. Kalau misalkan yang biasa-biasa misalkan bisa kita bilang sedang atau bisa kita bilang stabil atau baik. Nah. Nah, yang kemudian yang poin 6, yang poin pemeriksaan khusus ini kan pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum ini pemeriksaan kita sebagai dokter yang awal kan, kita periksa KU-nya, kita periksa tensi nadi dan segala macamnya, sudah semua. Baru pemeriksaan khusus ke obstetrinya. Kan otomatis mau kita periksa obstetri kan, ya harus dibuka perutnya kan, ini pasti kan kurang nyaman. Dijelaskan dulu apa yang mau kita lakukan, Bu. Ini kita mau melakukan pemeriksaan obstetri, khususnya kita mau periksa Leopold. Ini apa tujuannya, Bu? Tujuannya kita mau tahu bagaimana posisi bayi ibu ini di dalam rahim. Apakah posisinya paling bagian terbawahnya kepala, ataukah melintang, ataukah dia sungsang, gitu kan? Nanti ibu kakinya ditekuk. Jadi waktu meriksa kakinya ditekuk supaya rileks terusnya kan? Kaki ditekuk, pakai ditutup kainnya. Terus kemudian kalau ibu mau pipis, suruh pipis dulu. Kalau misalnya mau kencing dulu, Bu. Tutup, nanti kaki ditekuk, ditutup, terus kita cuci tangan seperti biasa kan, baru mulai pemeriksaan Leopold. Nah, ini Leopold 1. Ini sisi lateral tunjuk kiri pada fundus uteri. Sisi lateral itu berarti kan di bagian tepi tangan kita periksa kan. Terus kemudian tahu tinggi fundusnya tadi berapa, baru kita lakukan pemeriksaan identifikasi bagian-bagian yang ada di situ apa. Seperti yang sudah dijelaskan, Leopold 1, 2, 3, dan Pak, tadi 4. Kalau yang di Leopold 2 kan satu tahan di salah satu sisi, Pak. Ya, nanti ganti ya. Bisa ganti-gantian, nggak harus di kiri aja. Nah, nanti kan konfirmasi. Habis itu ganti yang tangan kanan yang statis, tangan kiri yang gerak. Supaya lebih pasti. Ini yang poin nomor 10 kan. Nah, poin nomor 3 dulu ya. Nomor 2 belum. Nah, poin nomor 2 nih. Mulai dari bagian atas tekan secara bergantian kan, bisa bergantian atau bersamaan secara simultan. Jadi bisa kita naik yang sampingnya perutnya. Bisa kita periksa bertahap, bisa kita satu. Kalau yang enak bergantian. Jadi yang satu diam, yang satu meriksa, satu tangan kanan yang diam, tangan kiri yang periksa. Kemudian lihat bagian rata atau bagian punggungnya, bagian kecilnya di mana ya. Terus Leopold 3 itu menentukan bagian terbawah, tentukan sudah terfiksir atau belum. Nah, pemeriksa tetap menghadap ke muka pasien di Leopold 3 ini masih menghadap ke atas. Terfiksir enggaknya nanti digoyangin begini. Tadi tahu gini kan? Ini periksa, pegang misalkan di kepala, goyangkan kepalanya nih. Bisa goyang atau enggak? Kalau bisa goyang terfiksir. Tidak terfiksir. Nah, terus selanjutnya Leopold 4 perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari kiri dan kanan, konvergen atau divergen. Kalau konvergen berarti dia masih belum masuk semuanya, atau mungkin sudah masuk tapi sebagian. Kalau misalkan divergen ya berarti dia sebagian udah masuk ke panggul. Ini kan, ini letakkan jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis nih kan. Fiksasikan bagian tersebut ke arah pintu panggul. Letakkan jari-jari tangan kanan di antara bagian di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh. Itu yang perlimaan tadi. Terus selanjutnya auskultasinya kalau yang di checklist ini pakai lanek kan yang pakai alat tuh kan panjang. Nah, makanya kenapa penting kita tentukan punggung kanan atau kiri. Kalau misalkan kita tahu punggungnya di kanan dan dia sungsang, otomatis kita cari detak jantungnya kemungkinan di bagian perut kanan atas. Tergambar kan? Misalkan ini kan jantung kan dekat dengan kepala kan. Misalkan dia sungsang, punggungnya di kanan. Nah, mungkin kita tempel di sebelah kiri sini atau kita periksa di sini. Pasti kemungkinan kalau belum infartu dia akan ada di atas, di sejajar atau di atas pusat detak jantung jantungnya. Misalkan kita ketemu Leopoldnya punggung kiri dengan presentasi kepala, letak kepala. Berarti kan kita periksa di seperempat kuadran yang bagian kiri bawah. Ya kan? Tadi kan punggung di kiri, kepala. Jadi kita periksa di sini. Kalau sungsang punggung kanan, jadi kita periksa di sini. Sungsang punggung kiri, kita periksa di sini. Didengarkannya harus full selama 60 detik atau 1 menit ya. Didengarkannya setelah ketemu, dengarkan. Terus ada satu lagi yang penting. Waktu kita meriksa setelah kita ketemu,
raba nadi ibu. Kalau misalkan itu sama, berarti itu bukan detak jantung ibu, tapi dia bukan detak jantung bayi, tapi nadi ibunya. Jadi penting sambil periksa nadinya. Sungsang itu ngilang ini ya. Masa apa satu lagi? Bukan satu lagi. Paham ya? Jadi kan kita dengarkan selama 1 menit. Oh, sudah mulai terdengar suara. Nah, raba nadi ibunya. Sama atau enggak? Kalau sama ya berarti itu nadi ibu, bukan detak jantung bayi. Harusnya nggak sama. Pasti akan lebih tinggi frekuensinya yang Ibu. bayinya. Oh. Kenapa? Karena kalau bayi kan normalnya 120 sampai 160. Oh iya. Tapi kalau ibu kan di atas 100 dia kan udah takikardi kan. Gitu. Terus terakhir letakkan alat. Nah, kembalikan semuanya. Kasih tahu ibunya prosedur sudah selesai, rapikan alat. Ini duduk lagi kan, persilakan ibunya duduk. Nah, jelaskan hasilnya. Nah, hasilnya yang poin penting kan pertama tadi usia kehamilan Bu. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan Bu, dari hasil pemeriksaan usia kehamilannya sekian. Misalkan tadi kan kita sudah menghitung rumus tadi kan. Kita perkirakan usia kehamilannya sekian Bu dari pemeriksaan. Tapi dari pemeriksaan kita dapatkan tinggi fundusnya tidak sesuai dengan usia kehamilannya misalkan dia 20 minggu tapi sudah tinggi sesuai. Nah, berarti ada beberapa kemungkinan, bisa jadi karena mungkin air ketubannya banyak, bisa jadi karena hamilnya kembar atau apa, nanti harus kita konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang seperti USG. Terus posisi, ya ini kan hasil dari leopotnya saja sebenarnya selain usia kehamilan kan letaknya. Nah, letak itu ada dua, ada letak memanjang dan letak oblik. Jadi letak itu cuma dua, ada memanjang, ada oblik. Dia letak ini dilihat dari sumbu badan ibu. Jadi kalau misalkan ini kan memanjang, kalau ini kan melintang gitu kan, terhadap sumbu badan ibu. Mau dia sungsang, mau dia kepala, tapi ini letaknya memanjang. Jadi letak itu artinya posisi bayi dengan sumbu badan ibunya. Kalau agak miring namanya oblik. Nah, kalau misalkan presentasi itu kan bagian terbawah janinnya. Nah, presentasi kepala kan. Bagian terbawah yang lebih dekat ke ini Pak Ya, ya? ke panggul. Kalau posisi itu kan punggung kanan dan punggung kirinya, terus kemudian ada presentasi kepala atau presentasi bokong. Jadi presentasi itu bagian terbawah janin yang dekat dengan panggul ibu. Kalau misalkan lintang itu bukan presentasi namanya, tapi itu letak. Jadi bedakan letak dengan presentasi. Kalau letak sumbu badan janin dengan sumbu badan ibu. Kalau misalkan presentasi bagian terbawah janin. Nah, nanti tinggal kesimpulannya, berarti kan nih kesimpulannya misalkan G1 penol anal H0 grafit misalkan 19-20 minggu, janin hidup tunggal intrauterin. Itu pasti. Jadi janin hidup tunggal intrauterin kalau kompetensi untuk OSCE dokter umum pasti dibikinnya janin hidup tunggal intrauterin. Kalau misalkan dia mati ya berarti janin mati tunggal intrauterin. Tapi seringnya sih janin hidup tunggal intrauterin. Letaknya apa? Kan dia memanjang tadi kan, letak memanjang presentasi kepala. Posisi buka atau buki kan. Nah. Kalau sungsang misalkan G1 penol anal H0 grafit 28-29 minggu misalnya, janin hidup tunggal intrauterin, letak memanjang, posisi punggung kanan, presentasi bokong. Oh itu sungsang. Ya. Oh iya. Kalau letak lintang nggak pakai presentasi, karena kan bagian terbawahnya berarti nggak ada kan? Katanya melintang aja di sini, dia kan nggak masuk ke panggul. Kalau lintang makanya nggak disebut presentasi lintang, tapi disebut aja letak lintang. Kepala atau Kepala atau bokong? Tapi sungsang itu bokong Pak yang presentasinya. Iya. Kalau sungsang itu letak dibilangnya letak sungsang itu presentasinya bokong. Kalau yang presentasinya kepala normal Pak. Normal, tapi ke presentasi. Nah, untuk presentasi kepala ini dibilang normal, nanti ada lagi. Misalkan bayi ada dengan bayi. Nah, ini kan ubun-ubun kecil di belakang nih kan, ini kan ubun-ubun besar.
presentasi kepala ini apabila ubun-ubun kecilnya ini diarah antara jam 6 sampai yang di atas ya, di sini sampai ke sini, itu berarti nanti namanya presentasi kepala. Kalau misalkan dia ubun-ubun kecilnya ini ada di misalkan di jam 7 atau dia misalkan di jam 4, itu berarti namanya malposisi. Malposisi itu intinya presentasi kepala tapi penunjuknya tidak sesuai pada posisi yang seharusnya. Harusnya kan kan ini anterior dia. Ubun-ubun kecilnya di anterior. Di anterior itu apabila kita lihat jarum jam, artinya di antara jam 6 sampai antara jam 3 sampai jam 9 yang setengah ke atas tuh. Tapi kalau misalkan dia di bawah ya berarti enggak di anterior, berarti dia bisa kita bilang posisi. Atau penunjuknya bukan UUK, misalkan dia presentasinya kepala tapi ubun-ubun besar, atau presentasi dahi, atau presentasi muka, itu namanya malposisi. Jadi dibilang misalkan ini bayinya malposisi, berarti presentasinya kepala, bagian terbawahnya kepala, cuma bukan ubun-ubun kecil penunjuknya, denominatornya bukan ubun-ubun kecil. Jadi istilah malposisi dipakai apabila dia kepala tapi denominatornya bukan ubun-ubun kecil, atau ubun-ubun kecil tapi arahnya di posterior. Jadi yang kelihatan tuh yang dari arah sini sampai sini kan Pak? Ya, ini kan dia begini nih. Begini ya. Kalau begini kan berarti dia jam 12 UK-nya kan? Berarti aman. Misalkan UK-nya di begini. Di jam 6 berarti bayinya kan telentang posisinya. Makanya namanya malposisi. Paham ya? Jadi misalkan bayinya nih UK-nya di jam 12, jam 6, berarti kan posisi bayinya kan telentang. Bukan tempurung begini. Nah, itu namanya malposisi. Atau penunjuk dia presentasinya dahi, yang nampak sama kita VT yang di sini nih dahinya ubun-ubun besar kan, atau malah muka. Nah itu berarti malposisi. Yang pertama tadi kita recall ya, kalau letak ada dua, memanjang sama melintang atau oblik. Letak ini sumbu bayi terhadap sumbu ibu. Setelah letak kita lompat yang naik yang kedua, ada posisi. Posisi ada punggung kanan, ada punggung kiri. Terus setelah itu baru presentasi. Presentasi bisa presentasi kepala atau presentasi bokong. Presentasi kepala dengan denominator yang salah namanya malposisi. Jadi kalau ada dibilang di situ malposisi ya presentasinya tuh kepala tapi dia nggak sesuai. Nanti ada lagi penunjuknya di situ, misalkan presentasi muka ini denominatornya apa, presentasi dahi ini penunjuknya apa. Ada lagi nanti kalian baca situ ya. Kalau presentasi muka ini penunjuknya dagu. Jadi kalau kita bisa ketemu dagunya berarti dia ini muka. Misalkan kita VT kan, oh ini ada dagunya nih, namanya muka dia. Taunya dari VT. Nggak dari level. Taunya dari VT. Jadi kalau misalkan ada diagnosa di situ dibilang malposisi, ya kemungkinan besar dia pasti sudah di VT. Kalau misalkan OC kalian yang sekarang ini tidak sampai melakukan VT, cuma sekedar ANC murni, ya berarti itu hiraukan aja untuk sekarang. Nice to know aja. Nggak usah diapa. Ya kalau Leopold yang penting letak, terus posisi kan, terus presentasinya. Sama tinggi fundusnya. Nah, bagian teratasnya apa misalkan Leopold 1 teraba fundus uteri 2 jari di bawah prosesus sipoideus misalkan. Berarti kan kita perkirakan memang sudah sekitar 38 minggu kan. Atau mungkin dia tinggi fundus uterinya setinggi pusat, berarti kita perkirakan sekitar 20 minggu gitu. Kalau tadi yang menggunakan kita itu diukurnya dari simfisis sampai ke fundus uterinya. Ini kan ini simfisisnya. Sabar dulu, ini kan bagian keras nih. Ini kan coba pegang sini, ini ada keras nih. Lagi ke manekinnya ada yang keras kan. Nah, dari bagian yang keras ini kita ukur ke atas sampai ke fundusnya di sini. Cara mengukurnya nggak cuma asal diletakkan saja, tapi setelah diletakkan agak disusur sampai ketemu bagian yang agak kerasnya, bagian uterus yang kerasnya. Kalau cuma kalian beginikan saja, nggak kalian telusuri ke bawah, kalau pasiennya obesitas ya bisa salah ukur nanti. Paham kan? Misalkan pasien ini gemuk nih, gemuk. Nah, kita agak tekan dulu. Tekan. Oh ini fundusnya. Nah berarti sekian sampai sekian. Nah, lihat ukurannya.
Kalau misalkan dia belum masuk panggul ya berarti panjang temuan pemeriksaan tadi kurangi 13 kali 155. Kalau misalkan dia lintang atau dia sungsang nggak bisa dipakai, nggak akurat hasilnya. Jadi harus kepala. Terus setelah itu dijelaskan kan rencananya kontrol kapan. Kalau misalkan dia aman-aman saja ya bilang saja misalkan hamilnya masih trimester 1 ya suruh aja kontrol 1 bulan lagi. Kalau kalian mau enak mau aman pakai aja patokan 1 bulan lagi selain dia mau melahirkan ya. Misalkan mau melahirkan misalkan sudah 38 minggu. Kan enggak mungkin kalian suruh kontrol 1 bulan lagi. Kan udah 42 minggu lewat nanti kan. Kalau misalkan 36 minggu ya kalian kasih misalkan yakin nih cuma periksa biasa ya. Ya Bu, ini sudah di 36 minggu usia kehamilannya. Kan perkiraan nanti kan lebih kurang 1 bulan lagi melahirkan. Nanti kalau misalkan 1 sampai 1 bulan belum ada tanda-tanda bersalin, Ibu datang lagi nanti kita periksa lagi. Amannya main di 1 bulan kecuali 38 minggu misalkan. Ya Bu, nanti kalau 2 minggu lagi belum lahir coba kontrol Bu, kita periksa lagi. Kalau dia datang usia kehamilan 4 minggu ya kita suruh datang 1 bulan lagi ya masalah. Berarti kan itu sudah masuk ke jadwal kunjungan ulang kan, habis itu kasih lagi bukunya ke ibunya. Berarti yang harus dicatat di buku itu yang penting yang hasil pemeriksaan tadi. Hasil pemeriksaan berarti kan HPHT, terus hasil pemeriksaan Leopoldnya tadi kan, terus diagnosa 3 kan, HPHT, Leopold, diagnosa. Leopold berarti kan yang letak, posisi, sama presentasi. Nah, terus yang diagnosa berarti kan ditambah paritasnya di depannya. Nah, selesai. Ini loh ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang masih bingung? Boleh ulang masalah hitung-hitungan lagi masih bingung mungkin. Gak bingung Pak. Masih bingung yang GP. Kenapa? Yang grace tadi, grace. Oh yang tadi G itu grafitnya berapa kali dia hamil. Berapa kali dia hamil. Jadi G ini tidak peduli apakah dia ini keguguran, apakah dia ini memang bayinya meninggal, apakah dia ini memang dikuret atau tidak peduli itu. G itu berapa banyak ibu tuh hamil. Makanya penting juga kenapa ditanyakan menikah berapa kali. Kalau tidak kita tanya, kadang dia cuma menjawab berdasarkan pernikahan yang terakhir. Sering tuh di lapangan gitu. Misalkan kita tanya, dia ternyata anak keberapa Bu? Anak pertama. Ternyata dari pernikahan yang terakhir. Anak sebelumnya ternyata dia sudah punya anak 2 misal gitu. Makanya penting ditanyakan. Jadi intinya G itu grafit, tidak peduli apapun, yang penting hamil berapa kali. Paham ya? Terus P, berapa kali dia melahirkan. Melahirkan ini nggak peduli dia mau lahir normal, nggak peduli dia mau operasi, itu masuknya ke P. Berarti G sama P sama Pak? Lain. Oh kalau P berarti dia nggak mengalami abortus, bayinya juga nggak meninggal Pak? Enggak, misalkan sekarang dia baru hamil pertama, P-nya pasti 0 kan? Oh iya. Paham kan? Atau dia sudah hamil misalkan 4 kali, tapi dia keguguran semuanya. P-nya 0 juga pasti. Tapi G-nya 4. G-nya 4. Oh iya. Enggak, belum tentu hidup juga. Misalkan dia hamil 3 kali, melahirkan 2 kali kan? Tapi ternyata yang 2 tuh setelah umur 1 tahun meninggal. Berarti hanya bisa aja 0. Bisa aja G3, P2, A0, H0 bisa. Paham nggak? Gitu. Jadi yang G ini semuanya kita nggak peduli apapun. Yang P kita lihat dari berapa kali dia melahirkan. Apakah mau normal, mau dioperasi, itu ini masuk ke P. Yang A ini abortus, berarti dia keguguran. Keguguran itu kapan kita bilang keguguran? Apabila usia kehamilan saat itu kurang dari sama dengan 20 minggu. Misalkan dia bilang, oh bayi saya meninggal Pak, keguguran Pak. Usia hamil berapa minggu Bu? Meninggalnya kemarin pas usia 28 minggu. Berarti itu bukan keguguran tapi IUFD. Dan dia melahirkan, itu namanya sudah kita hitung P. Paham ya?
Nah, kalau A ini keguguran dia kurang dari sama dengan 20 minggu atau berat bayinya kurang dari sama dengan 500 gram. Tapi nggak perlu sedetail itu, yang penting patokannya tanya aja dia udah keguguran atau belum gitu aja. Nggak usah sampai sedetail kita 20 minggu ini enggak. Kalau misalkan kasus biasa-biasa normal begini pasti dia akan menceritakan abortusnya berapa kali. Terus H lebih gampang lagi H nih. Nah, ini yang hidup berapa udah gitu doang. Paham ya? Yang berhasil lolos dari pengadilan. Nah, misalkan hamil anak pertama, usianya 38 minggu hamilnya. Tapi bayinya meninggal. Berarti nanti akan jadi setelah lahir jadi P1A0 H0 karena kan meninggal bayinya. Oh. Tapi kan dia sudah lebih 20 minggu, tetap dihitung paritas. Tetap dihitung melahirkan, proses mengeluarkan bayi meninggal itu. Nah. Halo Bang, Assalamualaikum. Ini ada di Nestle Bang. Kakiku kaki wak sakit berarti Mel Dit berarti G tadi apa ya dia berapa kali hamil kan nggak peduli apa-apa. Kalau P berapa kali melahirkan? gimana bedanya? Berapa kali ya? Melahirkan. Yang Nggak lahir, tapi dia hamil. Berarti P-nya kayaknya dia nggak lahir. oh iya. Abortus berarti. Ini nggak lahir kan? P-nya A1. Yang Gusti itu ada Bang. Oh, yang tadi pagi ya. Akreta ada Bang jadinya. Akreta atau enggak? Nah. Oh, berarti enggak. Hysterectomy ya Bang ya. Transfusi 1. Tinggal masuk aja ya Bang, itu udah di kosmed ya. Pernah sekali hamil. Ya. Terus P-nya 0. Belum pernah melahirkan. Ya. Tapi hanya 1. Mana? Ya berarti salah. Kalau G1 pasti P0 A0 H0. Kalau G1 pasti P0. A0 H0. Oh, A0 kan. Iya, kan hamilnya baru pertama. Oh, berarti hamil sekarang tuh udah dimasukin ke G ya? Iya, hamilnya sekarang tuh masuk ke G. Jadi kalau G2 pasti hanya 1. Bisa jadi. Nah, kalau G2 kemungkinannya banyak, bisa dia keguguran masuk ke A. Bisa dia lahir dan hidup masuk ke P sama ke H. Iya kan? Coba contoh Pak. Ya contoh misalkan dia G2, hamil anak kedua, anak pertamanya apa? Anak pertamanya keguguran, berarti G2 P0 A1 H0. Dia hamil anak kedua, anak pertamanya hidup, ya berarti G2 P1 A0 H1 kan. Dia hamil anak kedua, ternyata anak hidupnya 2, bisa juga karena kembar. Tapi P-nya tetap 1. G2 P1 A0 H2 bisa juga. Ternyata anaknya triplet waktu itu. G2 P1 A0 hanya 4. Kan yang pertama udah lahir hidup. Ya kan? Jadi nggak usah berpatokan ini kalau ini akan gini, ini akan ini. Nggak usah, yang penting pahami konsepnya. G itu berapa kali dia pernah hamil, nggak peduli apapun. Termasuk yang sekarang dihitung. Nah, kalau P sudah pernah melahirkan berapa kali, nggak peduli dia mau lahir SC, mau lahir per vagina, mau di vakum, nggak peduli, yang penting berapa kali dia melahirkan. Mau bayinya hidup, mau bayinya mati, nggak peduli, yang penting itu hitungannya P. Tuh. Gimana dok? Hah? Kalau misalnya hamil ektopik gimana dok? Dihitung hamil juga atau? Dihitung hamil juga tapi masuknya ke A. Nah ya, paham ya? Cukup ya kayaknya, udah jam 4. Ada atau masih ada terakhir yang mau ditanyakan?
Apa ya? Masih ada latihan dulu Pak. Oh, nggak tahu loh, itu dari Prof tuh tergantung. Kalau di jadwal kalian gimana? Kapan aja? Pak tadi kalau yang pakai jari 5/5 1/5 itu apa Pak? Penurunan kepalanya sejauh apa? Oh itu yang dipakai yang di Leopard 4 kan Pak? Iya, oke. Nah, kalau jadwal selanjutnya coba nanti nunggu dari Prof. Kalau misalkan Prof nanti jadwalnya kapan, kalau misalkan beliau sendiri berarti sama ya, kalau enggak sama Ibu.